Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Kardus, waktu yang dibutuhkan 5 bulan. Kulit jeruk, waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkan 10 tahun. Kulit sepatu, waktu yang dibutuhkan 25-40 tahun. Plastik, sejenis bungkus deterjen, waktu yang dibutuhkan 50-80 tahun. Plastik, waktu yang dibutuhkan 50-100 tahun. Kaleng soft drink, aluminium, waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Aluminium, waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Baterai, waktu yang dibutuhkan 100 tahun. Kantong plastik, tas kresek, waktu yang dibutuhkan 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Sekarang ayo berdiskusi. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang? Tulis hasilnya pada tabel berikut. Misalnya, reduce, mengurangi membeli makanan yang terbungkus plastik.
Reuse. Memanfaatkan plastik bekas atau botol bekas untuk membuat prakarya. Recycle. Mengumpulkan botol bekas untuk diberikan kepada pendaur ulang. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kamu juga bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut sesuai dengan keadaan di sekolahmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Misalnya, nomor 1, Udin berpendapat mengurangi membeli jajanan dengan bungkus plastik. Nomor 2, Lani berpendapat tidak membuang sampah plastik sembarangan. Nomor 3, Benny berpendapat mengumpulkan botol plastik untuk diberikan kepada pendaur ulang. Nomor 4, Siti berpendapat membawa bekal makanan dari rumah. Nomor 5, Siti berpendapat membawa botol minum dari rumah. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, pendapatku disampaikan di depan kelas. Nomor 2, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Nomor 3, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Ya, hasil musyawarah sesuai pendapatku. Nomor 4, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, saya akan menjalankan hasil musyawarah di kelas. Nomor 5, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Ya, penting. Karena pendapat kita dibutuhkan di dalam musyawarah. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan yang kamu alami. Selanjutnya, ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. 1. Permainan dimainkan di lapangan. 2. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. 5. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya.